Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 10. Rambut putih di balik kabut. Tidak ada yang benar-benar bisa menyembunyikan bekas pertarungan. Tanah yang retak akan tetap retak sampai seseorang menambalnya. Pedagang yang menutup lapak lebih awal akan tetap mengingat kenapa. Dan orang-orang yang menyaksikan akan tetap membicarakannya, di sudut kedai, di depan pintu rumah, di pasar pagi ketika tangan sibuk menawar tapi mulut lebih sibuk bergosip. Nama Liu Chen kini bukan lagi bahan bisikan. Ia sudah menjadi bahan percakapan terbuka. Wu Chen menyadarinya ketika ia berjalan ke pasar pagi untuk membeli obat herbal tambahan bagi bahunya. Orang-orang melirik. Beberapa mengangguk kecil, bukan tanda keakraban, tapi tanda pengakuan. Seperti cara orang mengakui keberadaan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka perhitungkan. Ia tidak suka perhatian semacam itu. Terlalu banyak mata berarti banyak yang mengawasi. Akibatnya, terlalu banyak informasi tentang dirinya yang akan bocor ke tempat yang tidak seharusnya. Namun ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan soal itu sekarang. Yang bisa ia lakukan adalah bergerak lebih cepat dari konsekuensinya. Terus meningkatkan kekuatan. Ia kembali ke penginapan dengan segenggam herbal dan 2 bungkus makanan yang dibeli di pinggir jalan. Pria tua belum turun dari kamarnya. Suara dengkurannya masih bisa didengar dari lantai bawah. Padahal matahari sudah cukup tinggi. Wu Chen meletakkan makanan di meja, lalu duduk dan mulai mengolah herbal dengan cara yang diajarkan gurunya. Bukan dengan peralatan khusus, cukup dengan air panas dan teknik pencampuran yang benar. Tangannya bekerja dengan teratur. Namun pikirannya di tempat lain. Wu Chen teringat dengan orang yang mengintip pertarungannya melawan Wei si tangan besi. Sosok yang sekilas ia tangkap ada di atap. Ya, hanya sekilas. Wu Chen telah lama melatih seluruh anggota tubuhnya. Sebagai orang yang tidak memiliki bakat tenaga dalam apapun, ia harus memaksa setiap anggota tubuhnya untuk bekerja melampaui standar operasional biasa. Termasuk mata. Itulah kenapa, meskipun hanya sekilas, Wu Chen dapat menangkap sedikit gambaran dari si pengintip itu. Rambut orang itu putih, pakaian hitam tanpa tanda apapun. Ia memiliki kemampuan menghilang tanpa suara dari ketinggian 4 lantai. Menunjukkan kedalaman dan ketinggian ilmu bela dirinya. Dan yang lebih mencurigakan adalah reaksi gurunya. Guru adalah pria tua yang cuek dengan segala hal. Baginya dunia adalah tempat menarik untuk senda gurau. Hampir tak ada yang bisa membuat gurunya harus bersikap serius. Namun saat itu, terkait dengan si pengintip, Wu Chen bisa merasakan bahwa nada suara sang guru menjadi sangat berat. Satu kata itu sudah cukup untuk membuat Wu Chen tahu bahwa sosok misterius tadi, jika adalah ancaman di masa depan, pastilah bukan ancaman biasa. Bukan pula seseorang yang bisa diabaikan begitu saja. Suara langkah di tangga mengakhiri lamunannya. Pria tua turun dengan rambut yang lebih acak-acakan dari biasanya dan ekspresi seseorang yang baru saja tidur sangat puas. Ia melihat makanan di meja, lalu melihat Wu Chen, lalu kembali ke makanan. "Kau membeli sarapan," katanya sambil langsung duduk. "Ya, dapat uang dari mana?" tanya pria tua itu penuh selidik. "Aku menjual salah satu ikat pinggang kadanganku ke pedagang barang bekas tadi." Pria tua itu terdiam sejenak, lalu mulai makan tanpa komentar lebih lanjut. Sesuatu yang sangat jarang terjadi. Wu Chen memperhatikannya. "Kek, apa?" Wu Chen agak terbatuk lalu berkata, "Soal orang di atap kemarin. Apa ada yang harus aku ketahui?" Tangan pria tua berhenti sejenak di atas mangkuknya. Hanya sejenak, lalu bergerak lagi seolah tidak terjadi apa-apa. "Makan dulu baru bicara." "Aku sudah makan," jawab Wu Chen. "Kalau begitu kau diam dulu sementara aku makan. Jangan menggangguku. Apa tak punya sopan santun?" Wu Chen tidak menjawab dan hanya menatap pada pria tua di depannya. Padahal biasanya orang ini selalu menggangguku ketika makan. Mengapa dia bersikap begitu aneh? Ah, sudahlah. Wu Chen memutuskan untuk menunggu. Ajaib sekali.
Pria tua yang biasanya sembrono dan rakus dalam menghabiskan makanan, pagi ini malah terlihat penuh etiket dan tanpa terburu-buru. Tidak hanya itu, ia bahkan sempat menyeduh teh. Menunggunya hingga hangat suam-suam kuku. Lalu meminumnya seteguk demi seteguk, dalam jeda yang cukup lama. Wu Chen menunggu dengan sabar. Setelah sekitar sepembakaran 2 dupa, teh orang tua itu pun habis. Ia meminum tetes terakhir yang ada di cangkir, meletakkan cangkir dengan perlahan di atas meja, barulah setelah itu ia bersandar ke kursi. Namanya Bai Wuji, katanya akhirnya. 2 kata, diucapkan dengan cara yang tidak dramatis. Namun ada bobot di baliknya yang Wu Chen tidak bisa abaikan. Siapa dia? Pria tua menatap langit-langit kamar. Ekspresinya tidak bisa dibaca, campuran antara sesuatu yang menyerupai nostalgia dan sesuatu yang lebih mendekati kewaspadaan. Dulu, kami berdua disebut 2 sisi dari mata uang yang sama. Ia berbicara pelan, dengan ritme yang berbeda dari cara bicaranya sehari-hari. Lebih tertata, lebih berhati-hati. Aku memilih jalan bebas. Dia memilih jalan lain. Jalan apa? Tanya Wu Chen. Jalan yang mengharuskannya berdiri di atas semua jalan lainnya. Wu Chen mengernyit. Dia ingin menguasai dunia persilatan. Pria tua itu mendengus. Bukan menguasai. Kata itu terlalu kasar untuk Bai Wuji. Dia menyebutnya, mengatur, memastikan bahwa segalanya berjalan dengan cara yang menurutnya paling baik. Dan menurutnya cara yang paling baik adalah cara yang dia tentukan sendiri. Wu Chen membuat kesimpulan awal. Tepat sekali, pria tua itu melirik ke arahnya. Kau cepat mengerti. Itu bukan hal yang sulit dimengerti. Bukankah semua pemegang status quo begitu? Wu Chen memasang wajah sinis saat mengatakannya. Pria tua itu terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Bai Wuji bukan orang jahat, katanya akhirnya. Itu yang membuatnya berbahaya. Orang jahat bisa dilawan dengan argumen moral. Orang yang benar-benar percaya bahwa yang mereka lakukan adalah kebaikan, jauh lebih sulit dihadapi. Wu Chen merenungkan itu, dan dia kemarin melihat aku bertarung. Ya, jawab si pria tua. Apa artinya itu? Tanya Wu Chen lagi. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia memandang keluar jendela. Di luar, kota kuning terus berdenyut seperti biasa, tidak peduli dengan percakapan yang sedang terjadi di dalam kamar penginapan sederhana ini. Artinya, katanya akhirnya, rencana yang kumiliki untuk perjalanan ini perlu sedikit dipercepat. Belum sempat Wu Chen bertanya lebih lanjut tentang apa rencana yang dimaksud, terdengar ketukan di pintu kamar mereka. 3 kali, berat, berjeda sama rata. Pria tua dan Wu Chen saling pandang. Masuk, kata pria tua. Pintu terbuka. Chen Baoli berdiri di ambang pintu dengan pakaian abu-abu yang sama seperti pertama kali mereka bertemu, seolah pria itu hanya memiliki satu jenis pakaian dan tidak merasa perlu mengubah keadaan itu. Ia memandang sekeliling kamar sebentar. Ekspresinya seperti biasa, datar, tanpa penilaian. Aku mendengar soal kemarin, katanya. Cepat sekali, komentar pria tua. Kota kecil. Chen Baoli masuk dan duduk di kursi yang kosong tanpa dipersilakan, sikap seseorang yang sudah terlalu lama tidak berurusan dengan formalitas sosial. Wu Chen, kabarnya kau berhadapan dengan Wei si tangan besi. Ya, kata Wu Chen. Kau mengganggu aliran nuraganya di titik leher. Tanya Chen Baoli lagi. Ya, teknik itu. Chen Baoli menatapnya. Kau temukan sendiri. Tidak, dan ya, jawab Wu Chen. Inspirasinya adalah apa kau tunjukkan padaku saat menghancurkan tiang kayu. Aku hanya mencoba menerapkan prinsip yang sama. Chen Baoli diam beberapa saat. Ia memandang tangannya sendiri, tangan yang 2 hari lalu menghancurkan tiang kayu tebal dengan satu hantaman. Itu bukan hal yang mestinya bisa kau temukan secepat itu, katanya pelan. Bukan kritik, lebih seperti pernyataan yang ia sendiri sedang mencerna maknanya. Apakah itu masalah? Tanya Wu Chen khawatir. Tidak, Chen Baoli mengangkat kepalanya. Tapi itu berarti aku salah menilai skala perkembanganmu. Pria tua di sudut ruangan meneguk teh sisa sarapan dengan puas. Ku bilang juga apa? Chen Baoli tidak menanggapinya, matanya masih pada Wu Chen. Ada sesuatu yang ingin ku katakan.
Dan aku pikir sekarang waktunya. Chen Baoli menarik napas panjang. Sepertinya ia sedang mempersiapkan kata-kata yang sudah lama disimpan. Jalur fisik yang kau tempuh, mulainya, bukan jalur baru. Dulu, sebelum sistem Nuraga mendominasi, ada pendekar-pendekar yang mencapai kekuatan luar biasa murni melalui tubuh mereka. Mereka disebut dengan berbagai nama, tubuh baja, raga abadi, penakluk bumi. Wu Chen mendengarkan tanpa bersuara. Namun seiring waktu, jalur itu perlahan menghilang. Bukan karena tidak efektif, tapi karena pengetahuannya tidak diturunkan dengan benar. Setiap generasi kehilangan sedikit, sampai akhirnya yang tersisa hanya fragmen teknik-teknik terpotong tanpa konteks atau latihan-latihan keras tanpa tujuan yang jelas. Seperti apa yang kujalani di gunung, kata Wu Chen. Ya, gurumu menyimpan sebagian besar dari fragmen itu. Tapi bahkan dia tidak memiliki gambaran lengkapnya. Chen Baoli melirik ke arah pria tua. Aku benar, kan? Pria tua itu tidak menjawab. Namun ia juga tidak menyangkal. Apa yang menarik, lanjut Chen Baoli, adalah bahwa kau tampaknya secara intuitif mengisi celah-celah yang hilang itu sendiri. Teknik penetrasi yang kau gunakan pada Wei kemarin, itu bukan teknik yang pernah ada dalam catatan yang aku tahu. Kau menciptakannya dari prinsip dasar. Wu Chen merenungkan itu. Kalau begitu, kemungkinan besar ada banyak celah lain yang belum terisi. Banyak sekali, kata Chen Baoli. Dan beberapa di antaranya mungkin kau tidak bisa isi sendiri. Kau tidak akan punya cukup waktu. Hening sesaat. Ada jalan lain, tanya Wu Chen. Chen Baoli menatapnya. Ada, tapi aku khawatir jalannya akan membuatmu tidak nyaman. Wu Chen mengangkat bahu. Sebetulnya, hal-hal yang nyaman tak pernah membantuku selama ini. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke ruangan itu, Chen Baoli tersenyum. Sangat tipis, hampir tidak terlihat. Bagus, kalau begitu dengarkan. Di luar kota kuning, ke arah barat daya, ada sebuah tempat yang disebut Lembah Tulang Naga, kata Chen Baoli. Namanya terdengar sangat dramatis. Tapi sebetulnya itu hanya deretan formasi batu yang bentuknya menyerupai tulang punggung naga jika dilihat dari atas. Aku pernah mendengar namanya, kata pria tua. Tapi tidak pernah ke sana. Kebanyakan orang tidak, letaknya jauh dan jalannya tidak mudah. Chen Baoli melipat tangannya di depan dada. Namun di dalam lembah itu, ada sesuatu yang selama ini menjadi teka-teki di kalangan pendekar jalur fisik. Apa? Tanya Wu Chen. Ukiran batu, jawab Chen Baoli mantap. Keheningan singkat. Ukiran batu, ulang Wu Chen dengan nada datar. Mungkin terdengar tidak mengesankan, kata Chen Baoli. Tapi ukiran itu bukan ukiran biasa. Berdasarkan fragmen-fragmen catatan tua yang pernah kupelajari, ukiran di Lembah Tulang Naga adalah bagian dari sistem latihan jalur fisik yang sudah hilang. Semacam kitab yang dipahat ke batu karena penulisnya tidak percaya kertas bisa bertahan cukup lama. Pria tua mendengus pelan, atau karena yang menulis tidak bisa baca tulis. Juga kemungkinan, akui Chen Baoli tanpa nada bercanda. Tapi terlepas dari alasannya, jika ukiran itu asli dan isinya sesuai catatan yang ada, maka di sana ada potongan pengetahuan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Wu Chen memandang Chen Baoli. Kau sudah ke sana? Belum, aku pengguna Nuraga. Ukiran itu tidak akan banyak gunanya bagiku. Tapi bagimu. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Wu Chen berpaling ke gurunya. Apa pendapatmu? Pria tua itu sudah bersandar ke kursi dengan tangan di belakang kepala, tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Lembah Tulang Naga, gumamnya. Aku pernah mendengar nama itu dari guru-guruku. Katanya tempat itu ada. Tapi katanya juga jalan ke sana tidak mudah. Seberapa tidak mudah? Tanya Wu Chen. 3 hari jalan kaki di medan yang tidak bersahabat. Dan katanya ada binatang buas yang menjadikan kawasan itu sebagai teritori mereka. Wu Chen mengangguk pelan. Bagus, ini akan jadi perjalanan sekaligus latihan. Pria tua meliriknya. Kau terlalu berpikiran positif. Wu Chen mencibir. Aku sudah pernah tinggal di gunung bersama beruang hitam selama 3 tahun. Pak tua langsung menjitak kepala Wu Chen. Tidak keras,
tapi cukup untuk membuat anak itu meringis. Beruang itu tidak segalak binatang di lembah tulang naga. Seberapa galak? Tanya Wu Chen sambil mengelus kepalanya yang sakit. Pria tua membuka mulut, lalu menutupnya, lalu berkata, nanti tahu sendiri. Wu Chen memandang Chen Baoli. Kapan kita berangkat? Chen Baoli sedikit terkejut. Kita? Wu Chen tersenyum, tentu saja. Aku kan tak tahu jalannya. Aku tidak bilang aku ikut. Chen Baoli membantah. Lalu untuk apa datang kemari bercerita langsung? Kata Wu Chen datar. Kalau tidak berniat ikut, kan bisa kirim orang lain untuk sekedar menyampaikan berita. Hening. Chen Baoli menatapnya cukup lama. Lalu berpaling ke pria tua. Dia selalu seperti ini. Sejak hari pertama, itulah kenapa aku belakangan ini merasa makin cepat tua, jawab pria tua dengan nada yang sudah tidak terkejut sama sekali. Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk berangkat keesokan harinya sebelum fajar. Waktu yang tersisa di hari itu digunakan Wu Chen untuk mempersiapkan kebutuhan perjalanan, sesuatu yang tidak terlalu banyak mengingat ia tidak pernah terbiasa membawa barang berlebihan. Obat herbal untuk bahu, persediaan makanan kering untuk 3 hari, tali tambahan, pisau kecil yang lebih berguna untuk keperluan praktis daripada pertarungan. Itu saja. Chen Baoli pamit untuk mempersiapkan barangnya sendiri dan berjanji kembali sebelum fajar. Pria tua entah pergi kemana. Ia pergi begitu saja seperti biasanya tanpa penjelasan, hanya melambaikan tangan sambil berjalan keluar. Tinggallah Wu Chen yang kini duduk sendirian di teras penginapan. Angin sore bertiup membawa debu tipis dan aroma gorengan dari kedai sebelah. Langit sudah mulai berubah warna, biru yang dalam menuju jingga di bagian barat. Kau pergi kemana? Suara itu datang dari samping. Wu Chen menoleh. Ternyata Lin Suer telah berdiri di sana. Bersambung.